Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Fallout season pertama. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang bumi yang hancur akibat perang nuklir. Namun sebagian orang berlindung di bawah tanah di sebuah vault. 200 tahun kemudian, orang-orang masih bertahan di bawah tanah dan berharap akan ke permukaan suatu saat nanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Amerika di tahun 2077. Kita akan melihat seorang pria bernama Cooper yang melakukan aksi menjadi koboi untuk acara ulang tahun anak-anak. Walau ini berada di masa depan, namun teknologinya terlihat retro karena ini bukan masa depan yang kita kenal melainkan alternative universe. Walau Cooper sekarang bekerja seperti ini, namun dulunya ia adalah seorang aktor terkenal sebelum karirnya hancur. Ini adalah hari di mana segalanya akan berubah bagi umat manusia. Dari kejauhan terlihat ada bom nuklir yang meledak. Kekacauan terjadi di mana-mana, apalagi tak hanya satu nuklir yang meledak. Kini kita maju ke 219 tahun kemudian. Kita akan melihat seorang perempuan bernama Lucy McLean. Lucy adalah penghuni Vault 33, sebuah bunker yang melindungi orang dari perang nuklir. Saat ini, ia sedang mengajukan diri untuk melakukan pernikahan dengan pria dari Vault 32. Karena Lucy dinilai sebagai individu yang berkualitas, ia diberi izin untuk melakukan pernikahan dengan pria dari Vault 32. Pernikahan ini seperti membeli kucing dalam karung karena Lucy tidak tahu siapa yang akan menikah dengannya. Namun ia sangat semangat karena ini bagian dari tugasnya untuk mereproduksi untuk mengembalikan umat manusia. Karena tempat ini kecil, bahkan gaun pengantinnya pun digunakan secara bergiliran. Terlihat pesta pernikahan ini dilakukan di kebun di Vault 33. Walau tempat ini terlihat luas, namun semua itu hanyalah proyektor karena ingat Vault ini berada di bawah tanah. Lucy memiliki ayah bernama Hank yang juga merupakan pimpinan Vault 33 atau biasa disebut pengawas. Hank dulunya berasal dari Vault 31 sebelum menikahi ibu Lucy, kemudian pindah ke Vault 33. Kemudian mereka pindah ke pintu yang menghubungkan Vault 33 dan 32. Lucy juga memiliki adik bernama Norman yang mengkhawatirkannya. What's going on? Lucy, I love you. Penjaga gerbang adalah pria bernama Chad. Chad mencintai Lucy, namun Lucy tak ingin melanjutkan hubungan mereka karena mereka adalah sepupu. Jika mereka memiliki anak, bisa saja anak mereka memiliki kelainan. Tak lama kemudian, Chad membuka pintu ke Vault 32. Mereka disambut pengawas Vault 32 yang bernama Moldaver. Sebelum bicara lebih lanjut, Hank berkata ia ikut berbelasungkawa atas meninggalnya pengawas Vault 32 sebelumnya. Pria yang akan menjadi suami Lucy adalah pria tampan bernama Monty. Lucy terlihat senang karena suaminya bukan pria jelek. Kemudian pernikahan dilakukan dan semuanya berjalan lancar. Saat makan bersama, terlihat ada perbedaan sikap antara warga Vault 33 dan 32. Orang Vault 33 beradab, sementara orang Vault 3 malah seperti orang barbar. Kemudian Hank melakukan pidato. Ia berkata kalau tujuan Vault dibuat adalah untuk mempertahankan kejayaan Amerika. Jika perhitungannya tepat, maka anak Lucy dan Monty akan menjadi generasi pertama yang bisa tinggal di permukaan karena radiasi yang menurun. 200 tahun berlalu dan orang Vault tidak tahu seperti apa permukaan sekarang. Namun itu untuk masalah nanti dan yang mereka lakukan sekarang adalah menikmati pernikahan Lucy. Tentunya seperti pengantin baru pada umumnya, Lucy dan Monty akan indahoy di malam pertama mereka. Lucy tidak terlihat ragu karena ia sudah mempelajari bab reproduksi. Sementara itu, Norman adik Lucy penasaran dengan Vault 32 sehingga ia menyelinap sendirian. Namun berbeda dengan Vault 33, Vault 32 gersang dan Norman tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini membuatnya semakin penasaran sehingga memeriksa lebih jauh. Tak hanya kebun yang hancur, namun ruangan di dalam juga berantakan. Norman memeriksa lebih jauh dan ia menemukan seorang mayat. Ia tahu ini pertanda buruk sehingga kembali secepatnya. Kembali ke tempat Lucy, Lucy baru selesai indahoy. Samar-samar Lucy mendengar suara teriakan dari luar yang membuatnya waspada. You're from the surface. Kemudian Lucy menggunakan alatnya yang seperti gelang dan bisa mendeteksi radiasi dari Monty. Lucy sadar kalau Monty bukan orang Vault 32 melainkan seorang penjara. Kemudian mereka bertarung dan Monty berencana membunuh Lucy. Monty lebih kuat sehingga bisa mendominasi. Namun Lucy juga tidak lemah. Ia menyalakan alarm yang membuat Monty lengah sehingga Lucy bisa membalikan keadaan. Namun walau begitu, perutnya tertusuk pisau yang lumayan besar.
Lucy menyuntikkan painkiller agar ia tak merasakan sakit untuk sementara. Ia keluar kamarnya dan menemukan banyak warga Vault 33 yang sudah mati. Selain itu, tempat senjata juga sudah dibobol. Lucy membawa pistol bius sebagai alat pertahanan diri. Di mana-mana terjadi kekacauan karena penjara lebih kuat daripada orang Vault. Lucy membantu melawan para penjara dengan senjatanya. Ia menyembunyikan Norman di ruang bawah tanah karena Norman seorang pengecut. Kemudian Hank dan Lucy ke pintu penghubung. Di sana, Moldaver sudah memiliki Sandra dan juga memasang bom. Moldaver memberi Hank pilihan, apa ia akan menyelamatkan para Sandra atau memilih Lucy. Tanpa pikir panjang, Hank memilih Lucy kemudian menguncinya di sebuah ruangan. Kemudian Hank disuntik bius hingga tak sadarkan diri. You look like your mother. Moldaver mendekati Lucy kemudian berkata kalau Lucy mirip dengan ibunya. Hank dibawa pergi hidup-hidup. Kemudian bom waktu dinyalakan dan para Sandra diberi waktu untuk melarikan diri. Bom itu meledak dan untungnya tak ada korban jiwa karenanya. Kini kita pindah ke permukaan. Ada seorang pria bernama Maximus yang merupakan bagian dari Brotherhood of Steel. Walau sesama anggota, namun Maximus sering dibully dan bukan karena warna kulitnya. Satu-satunya temannya yang baik adalah orang bernama Dan. Saat ini mereka masih ada di masa training untuk menjadi kesatria. Brotherhood of Steel memiliki misi untuk mengamankan permukaan yang disebut Wasteland. Saat pelajaran ada beberapa pesawat yang datang. Yang datang adalah kesatria atau lebih tepatnya orang yang memakai armor besi seperti robot. Mimpi Maximus suatu hari adalah menjadi kesatria seperti mereka. Waktu berlalu, Maximus mengerjakan tugasnya menggali lubang WC dan mengajaknya untuk melihat sesuatu. Yang mereka lihat adalah baju besi bertipe T60. Mereka sangat tertarik dengan baju besi ini. Dulu saat kecil, Maximus pernah diselamatkan sehingga ia juga ingin menjadi kesatria. Kemudian Dan dipanggil petugas untuk memberitahu sesuatu. Waktu berlalu dan kembali dan disoraki. Get this, we're going to the wilds. Hell yeah! Ternyata Dan terpilih menjadi pendamping kesatria dan artinya Dan sudah selangkah lebih jauh dari Maximus. Keesokan harinya, Maximus terbangun karena mendengar suara teriakan Dan. Maximus memeriksanya dan kaki Dan dipenuhi banyak darah. Ternyata ada yang menaruh silet di sepatu Dan dan membuatnya cedera parah. Tak lama kemudian, Maximus dipanggil karena ia dituduh pelakunya. Alasan Maximus dituduh karena ada beberapa orang yang menuduhnya. I wanted it to happen. Is that wrong? Maximus berkata ia memang ingin Dan terluka namun bukan ia yang melakukannya. Mereka tidak memiliki bukti namun Maximus dituduh begitu saja. Pimpinan Brotherhood ingin menghukum mati Maximus. Maximus tidak marah dan malah berterima kasih. Ia adalah korban pengeboman terbaru saat kecil. Ia yatim piatu dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga Brotherhood menampungnya dan Maximus sangat bersyukur. Jika dengan kematiannya bisa memberikan manfaat bagi Brotherhood, maka ia bersedia untuk dibunuh. Pimpinan Brotherhood terkesan sehingga bukannya dihukum, ia malah dipromosikan untuk menggantikan tugas Dan. Kemudian Maximus menemui Dan. Dan sudah mendengar kalau Maximus menggantikan posisinya. Maximus bersumpah bukan ia yang melukai Dan, namun Dan juga tidak tahu siapa pelakunya. Kemudian Maximus dilantik. Tugas utamanya adalah untuk melindungi misi kemudian melindungi kesatrianya yang bernama Titus. Kemudian para kesatria akan pergi menjalankan misi. Misinya kali ini adalah untuk mencari pria berkacamata ini. Walau Maximus sekarang asisten namun ia tak akan memakai baju besi. Tugasnya malah seperti porter dan kacung untuk kesatrianya. Kembali ke Vault 33. Setelah ledakan itu, kebanyakan penjara kembali ke Vault 32 sementara yang tak sadarkan diri akan dipenjara. Walau Lucy terluka di perutnya, namun nyawanya tak dalam bahaya dan yang ia khawatirkan adalah ayahnya. Kemudian warga Vault 33 dikumpulkan. We send a search party to the surface to find my dad. Lucy menyarankan untuk membentuk grup untuk mencari ayahnya. Usulan Lucy dianggap gila. Seumur hidup mereka menganggap permukaan berbahaya. Dan saat berpikir kalau permukaan mungkin mulai aman, penjara malah berhasil membobol yang artinya di permukaan masih berbahaya. Prioritas utama sekarang mereka adalah untuk melindungi Vault dari ancaman luar. Namun Lucy tak ingin menyerah. Ia sudah tak punya ibu dan ia tak ingin kehilangan ayahnya. Ia mengajak Chad dan Norman untuk ke permukaan dan mereka setuju. Namun Lucy tak ingin mengorbankan Norman dan Chad. Ia memerintah Norman untuk menunggu namun Chad ingin ikut dengan Lucy ke permukaan. Namun Lucy tahu kalau Chad ingin ikut dengannya.
Lucy tak ingin merepotkan Chad sehingga ia menyuntikkan bius sehingga Chad tak sadarkan diri. Norman terlalu takut untuk keluar namun dia juga tak akan menghentikan Lucy. Dan dengan begitu Lucy bisa ke permukaan untuk pertama kalinya. Di saat yang sama tetua muncul dan ingin Lucy kembali namun ia sudah membulatkan tekadnya. Di permukaan dipenuhi dengan tengkorak manusia dan juga gersang. Ia melihat banyak patung yang merupakan manusia yang membatu akibat ledakan nuklir 200 tahun yang lalu. Ia melihat puing-puing bangunan dan ternyata Vault 33 berada di dekat laut. Di tempat lain kita akan melihat beberapa bandit. Mereka pergi ke sebuah pemakaman. Tujuannya adalah sebuah makam yang memiliki infus cairan berwarna kuning ini. Makam ini adalah milik seorang mutan. Orang 200 tahun yang lalu yang terkena radiasi ekstrim nuklir ada yang berubah menjadi mutan Ghoul yang bisa hidup hampir abadi sehingga sekarang masih hidup. Alasan para bandit ke sini untuk meminta bantuan Ghoul ini untuk memburu pria seperti yang diburu Maximus. Mereka menggali kemudian mengangkat peti matinya. Namun mereka membukanya dari kejauhan karena mereka juga takut. Yang muncul dari peti mayat ini adalah seorang Ghoul yang ternyata adalah Cooper, orang yang kita lihat di awal series. Salah satu ciri umum Ghoul adalah hidungnya yang hilang akibat radiasi nuklir. Bandit ini menawarkan Cooper untuk bekerja sama. Namun Cooper tak tertarik dan ia bisa dengan mudah membunuh ketiga bandit ini. Kini kita mundur sejenak untuk mengetahui siapa target yang diburu ini. Kita akan melihat seorang ilmuwan bernama Wilczek. Penelitiannya kali ini melibatkan anjing. Setiap anjing yang lahir kurang dari 10 ons akan dibunuh. Saat ini Wilczek menimbang anak anjing yang hanya berbobot kurang dari 10 ons. Wilczek tak ingin ia mati sehingga berbohong dan menulis kalau ia 10 ons dan anjing ini diberi kode CX404. Wilczek sangat menyayangi anjingnya dan mengurusnya hingga besar. Wilczek sangat sayang anjing ini sehingga melatihnya sendiri. Bahkan Wilczek juga membuat lubang di dinding agar anjingnya bisa bersembunyi. Namun saat ini Wilczek sedang meneliti sesuatu yang lebih besar. Benda ini sangat penting sehingga Wilczek menyuntikkannya di kepalanya sendiri untuk melindunginya. Suatu hari Wilczek ketahuan menyembunyikan anjingnya. Ilmuwan itu menyerang Wilczek dan anjingnya melihatnya. Anjingnya marah sehingga membunuh ilmuwan itu. Wilczek sadar kalau ia tak bisa lagi tetap di sini. Ia melarikan diri secepatnya mumpung ia belum ketahuan. Kembali ke masa sekarang di tempat Lucy. Lucy tak tahu harus kemana sehingga ia berjalan tanpa arah apalagi pemandangan ini baru untuknya. Namun tak hanya mayat manusia namun dia juga melihat bangkai robot. Saat malam tiba Lucy beristirahat dan juga menyalakan api unggun. Lucy silugut tidur dan berpikir kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun Lucy terbangun karena ia mendengar anjing. Kemudian anjing itu membunuh sebuah serangga besar di dekat Lucy. Ternyata anjing ini adalah anjing yang menemani Wilczek. Wilczek memberitahu sebelum perang orang-orang bercanda tentang kecoa yang bisa selamat dari ledakan nuklir. Namun ini kurang tepat. Kecoa tak hanya selamat tapi juga bermutasi menjadi lebih besar dan bergigi untuk memakan mangsa yang lebih besar. Lucy bertanya apa Wilczek melihat ayahnya namun Wilczek tak menjawabnya. Vault dwellers are an endangered species here. Ia tahu kalau Lucy adalah penghuni Vault dan permukaan bukanlah tempat untuknya. Ia pikir kalau Lucy tak punya kesempatan untuk bertahan hidup di sini dan sebaiknya ia kembali ke Vault-nya. Wilczek tak memaksanya namun dia juga tak berencana untuk stay sehingga ia pergi. Keesokan harinya Wilczek dan anjingnya beristirahat di sebuah tempat. Anjingnya memasuki sebuah gua sementara Wilczek beristirahat. Tak lama kemudian anjingnya kembali sambil membawa sebuah tangan manusia. Wilczek baru menyadari kalau di sekitarnya ada banyak tulang manusia. Dari dalam gua ia juga mendengar suara raungan hewan buas. Di tempat lain Maximus dan Titus masih di perjalanan. Titus bosan dan ingin menembak sesuatu sehingga turun dari pesawat. Maximus menyarankan untuk melanjutkan perjalanan karena tujuan mereka masih jauh. Namun Maximus tak punya suara karena yang ia lakukan hanyalah mengikuti perintah. Mereka terus berjalan dan sampai di tempat Wilczek sebelumnya beristirahat. Maximus menemukan jas Wilczek dan kagum karena Titus bisa menemukannya secepat ini. Mereka mendengar suara raungan dari dalam gua sehingga berpikir kalau Wilczek mungkin ada di dalam gua. Mereka memasuki gua dengan waspada. Go see if the target's in there. My lord, I don't have armor. Titus ini walaupun bersenjata lengkap namun ia cemen. Ia meminta Maximus yang tak memakai pelindung apapun untuk pergi lebih dulu.
Maximus tak bisa melawan perintah sehingga memeriksa lebih dalam namun tak menemukan apapun. Namun saat berbalik ternyata ada beruang mutan di belakang Titus. Beruang ini menyerang Titus. Titus bisa bertahan karena baju besinya. Namun ia melarikan diri keluar dan beruang ini terus mengejarnya. Titus berhasil dipojokkan dan meminta Maximus untuk menembak beruang ini. Maximus sempat ragu namun pada akhirnya ia menembak beruang ini dan berhasil membunuhnya. Bukannya berterima kasih, Titus malah memarahi Maximus yang tidak membunuh beruang ini lebih cepat. Titus menghina Maximus sebagai asisten terburuk dan pasti akan dihukum mati. Namun Titus terluka parah dan membutuhkan obat. Maximus marah dan ia memilih untuk tidak menolong Titus dan membiarkannya mati. Setelah Titus mati, Maximus menggantikan perannya dan menggunakan baju besinya seperti Iron Man. Walau ini pertama kalinya Maximus menggunakannya, namun baju besi ini tak terlalu sulit dioperasikan. Baju ini bisa memberi Maximus kekuatan yang membuatnya bisa melemparkan batu sangat jauh. Kembali ke tempat Lucy. Lucy melanjutkan perjalanan. Ia menemui seseorang untuk bertanya arah. Pria ini meminta air dan Lucy si lugu memberinya botol airnya. Pria ini menghabiskan minuman Lucy dan Lucy tak bisa marah dan hanya bingung. Lucy bertanya apa ia melihat ayahnya, namun pria ini membantahnya. Namun ia memberitahu kalau di dekat sini ada sebuah kota bernama Philly dan mungkin orang yang Lucy cari ada di sana. Ia menggambarkan tempat itu berbahaya dan karena itulah ia memilih tinggal di sini. Tak punya petunjuk lain, Lucy memilih pergi ke Philly. Ia memasuki hutan dan melihat banyak mobil yang sudah tinggal bangkai. Hello there. My name is... Tak jauh dari sana, ia melihat orang yang sangat tak ramah. Ia mengikuti jalur dan sampai di pasar Philly. Di sana banyak orang yang berjualan. Tujuan Lucy tentunya untuk mencari ayahnya dan bukan untuk berbelanja. Ia memasuki sebuah terowongan yang membawanya ke Philly. Tempat ini sangat liar dan membuat Lucy kagum dan juga kaget. Ia memasuki sebuah toko dan tanpa ia ketahui ternyata Cooper Sigul juga ada di sini. Alasan Lucy ke toko ini karena ia melihat Vault-Tec di sini. Pemilik toko sadar kalau Lucy adalah penghuni Vault. Ia sangat senang bahkan sampai memanggil temannya. Namun saat Lucy berkata ia sedang mencari Moldaver membuat ekspresi wanita ini berubah. Everyone knows who Moldaver is. Wanita ini menjelaskan kalau semua orang tahu siapa Moldaver. Ia mengusir Lucy dan ia tak peduli dengan apa yang Lucy cari dan menyarankannya untuk kembali ke Vault. Lucy menjelaskan kalau Vault memiliki fungsi penting untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Wanita ini bertanya kapan Lucy akan menyelamatkan Amerika dan Lucy tak bisa menjawabnya. Baginya, Vault hanyalah lubang di tanah untuk orang kaya bersembunyi sementara dunia terbakar. Saat Lucy keluar toko, ia kembali bertemu dengan Wilzik. Wilzik menyarankan Lucy pulang karena di sini tak aman untuknya. Lucy bingung kenapa orang memintanya pulang padahal mereka tak tahu situasinya. You come from Vault 33. Your primary crop is corn. Melihat dari pakaiannya, Wilzik tahu kalau Lucy berasal dari Vault 33 dan tanaman utamanya adalah jagung. Lucy bertanya kenapa Wilzik tahu tentang Vault-nya padahal bukan penghuni Vault 33. Tak lama kemudian perempuan dari toko datang dan meminta Wilzik masuk. Di saat yang sama, Cooper menunjukkan diri. Cooper juga sedang memburu Wilzik dan sekarang Wilzik ada di depannya. Cooper berteriak keras kalau agensi menawarkan hadiah besar bagi yang bisa menangkap Wilzik. Cooper bergerak cepat dengan menembak kaki Wilzik hingga hancur agar tak bisa melarikan diri. Pemilik toko menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membunuh Cooper. Cooper tak terlihat takut. Walau ia gol dan tak bisa menua, namun bukan berarti ia tak bisa mati. Seseorang mencoba menembak, namun Cooper bisa dengan mudah membunuh mereka semua dengan pistolnya. Cooper berhasil ditembak, namun tembakan ini tak memberi efek apapun. Sementara itu, Lucy memanfaatkan kekacauan ini untuk memeriksa buku milik pemilik toko, namun ia tak menemukan apapun yang ia butuhkan. Sementara di luar, Cooper sudah selesai membunuh semua yang mengganggunya. Anjing Wilzik menyerangnya dan tentunya Cooper bisa membunuhnya dengan mudah. Lucy mendengar suara Wilzik yang meminta tolong sehingga Lucy yang naif ingin membantu. Ia juga tak ingin menyakiti Cooper sehingga menyarankannya untuk melepaskan Wilzik. Cooper tak peduli sehingga Lucy menembakkannya dengan tembakan bius namun tak berefek apapun. Di saat yang sama, Maximus datang. Cooper ingin menembak Lucy namun Maximus berhasil melindunginya.
Terlihat kalau tembakan pistol Cooper tak memberi efek apapun pada baju besi Maximus. Maximus mendekati Cooper dan memukulnya hingga terpental jauh. Di saat yang sama, Lucy membantu Wilczek melarikan diri. Karena kakinya yang hancur, agar bisa berjalan, Wilczek dibuatkan kaki palsu untuk sementara dengan benda seadanya. Seharusnya tugas pemilik toko ini yang akan mengantar Wilczek. Namun karena tak bisa, ia meminta Lucy untuk mengantar Wilczek. Awalnya Lucy menolaknya, namun pemilik toko berkata kalau tujuan Wilczek adalah tempat Moldaver. Karena tujuannya sama, Lucy setuju untuk membawa Wilczek. Pemilik toko memberikan koordinat kemana Lucy harus membawa Wilczek. Sementara itu, pertarungan Cooper dan Maximus belum berakhir. Namun kaki Maximus tersangkut. Dengan santai, Cooper bisa memotong selang Maximus membuatnya malfungsi. Maximus ingin melarikan diri dengan terbang, namun Cooper berhasil mengaitnya sehingga Maximus tak stabil dan terbang tak terkendali. Cooper mencari Wilczek, namun Lucy sudah membawanya pergi. Kemudian ia melihat anjing Wilczek yang ternyata masih hidup walau ia tusuk. Cooper menyuntikkan sebuah obat yang bisa menyembuhkan anjing Wilczek. Tujuannya adalah untuk menggunakan anjing Wilczek untuk mengejar jejak Wilczek. Keesokan harinya, Lucy dan Wilczek terus berjalan. Wilczek tak bisa menahan rasa sakit kakinya apalagi ia harus berjalan. Wilczek tahu kalau ia tak akan bisa sampai ke tempat Moldaver. Wilczek berkata kalau Lucy bisa merubah dunia. Alasan Wilczek diburu banyak orang adalah karena benda yang ia suntikan di kepalanya sebelumnya. Lucy tak perlu membawa Wilczek dan cukup membawa kepalanya. Wilczek ingin Lucy memotong kepalanya agar Lucy bisa lebih mudah membawanya. Wilczek meminum racun sehingga ia meninggal dunia dan Lucy tak punya lagi pilihan lain selain memotong kepalanya. Kini kita mundur ke 200 tahun yang lalu. Ingat, Cooper dulunya adalah seorang aktor terkenal. Di masa ini, komunis sangat dibenci sehingga saat ada staf film yang ketahuan komunis pun langsung dipecat. Cooper memiliki istri bernama Barb. Ini adalah kehidupan Cooper beberapa tahun sebelum perang nuklir terjadi. Tak hanya seorang aktor, Cooper juga menjadi iklan untuk perusahaan bernama Voltec yang merupakan perusahaan pembuat Volt. Cooper bahkan memakai pakaian seperti yang penghuni Volt pakai. Kembali ke masa sekarang, Cooper berhasil menemukan Wilczek, namun yang ia temukan hanyalah badannya saja. Ia tahu kalau kepalanya yang berguna sehingga melanjutkan pencarian. Di tempat lain, Maximus sedang memperbaiki baju besinya. Ia mendengar panggilan dari pusat karena Titus tidak daftar di checkpoint. My squire, he fell in battle. He died with honor. Maximus pura-pura menjadi Titus memberitahu kalau ia diserang monster dan Maximus dibunuh. Kemudian pusat akan mengirim asisten baru secepatnya. Ia pergi ke kota untuk memperbaiki part yang rusak. Biayanya 5 cap, tapi Maximus hanya punya 4 cap. Di masa ini, bahkan gigi bisa dijual sehingga Maximus menjual giginya agar punya cukup uang untuk memperbaiki part yang rusak. Saat kembali, ia melihat rayap besi yang ingin menjarah bajunya. Maximus melawan beberapa orang sekaligus, namun ia bukan lawan untuk mereka. Saat mereka membuka baju besi, Maximus tak menyerah dan kali ini ia menggunakan senjata namun berhasil lagi di pojokan. Namun untungnya, Maximus berhasil menggunakan satu tangan baju besinya dan membunuh satu rayap besi sehingga yang lain kabur. Tak lama kemudian, pesawat Brotherhood datang untuk mengirim asisten baru Maximus. Yang datang adalah pria bernama Thaddeus yang merupakan orang yang sering membuli Maximus saat masih di base. Dengan cepat Maximus menggunakan baju besinya sebelum Thaddeus menemuinya. Berbeda dengan Maximus, Thaddeus lebih penurut pada ksatria tak seperti Maximus pada Titus. Maximus ingin membunuh Thaddeus, namun ia bersujud meminta maaf. Maximus senang dipuja seperti ini. Thaddeus berkata kalau misi menemukan Wilczek sangat penting. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan menguasai dunia. Sementara itu, Lucy sudah berjalan cukup jauh sambil membawa kepala Wilczek. Saat memeriksa kepala Wilczek, ia sadar kalau ada sesuatu di lehernya walau tak tahu apa. Lucy tak ingin kehilangan Wilczek sehingga ia memasang GPS tracker. Keesokan harinya, Lucy terus melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah kota yang terendam air. Ia melihat seekor rusa dan memberinya makanan. Tak lama kemudian, ia mendengar raungan monster yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari air yang membawa rusa sebelumnya. Lucy kembali mendengar suara sehingga membuatnya waspada. Monster yang sama menyerangnya walau Lucy berhasil membebaskan diri namun kepala Wilczek dibawa monster ini. Wilczek sangat penting sehingga ia berencana berenang namun di saat yang sama Cooper menemukannya. Lucy memberitahu kalau kepala Wilczek dimakan monster ini. Cooper tahu nama monster ini yang bernama Gulper.
Sementara itu, Maximus dan Thaddeus juga mencari Lucy, namun tentu mereka tidak tahu di mana. Maximus berkata kalau seorang Ghoul juga mengejar Lucy. Ingat, Ghoul seperti Cooper bermutasi karena terkena paparan radiasi ekstrim. Ghoul meninggalkan jejak radiasi dan Thaddeus punya alat untuk mendeteksi radiasinya sehingga mereka tahu harus kemana. Yang pertama mereka temukan adalah badan Wilzig. Kemudian mereka mengikuti jejak kakinya yang semakin dekat. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat. Thaddeus bertanya bagaimana Maximus meninggal. Maximus ingin tahu pandangan Thaddeus padanya sehingga bertanya pendapatnya. Thaddeus menggambarkan Maximus sebagai orang yang baik. Ternyata saat pertama Thaddeus bergabung dengan Brotherhood, ia juga sering dibully. Namun saat Maximus bergabung, Thaddeus mengarahkan pembulinya pada Maximus dan karena itulah Maximus dibully. Thaddeus merasa kasihan padanya, tapi ia juga tak ingin dibully. Kembali ke tempat Lucy dan Cooper, Lucy diikat dan dimasukkan ke dalam air beberapa kali. Lucy pikir kalau Cooper sedang menyiksanya, namun Cooper membantahnya. Ternyata Cooper sedang menggunakan Lucy untuk memancing monster air yang memakan kepala Wilzig. Rencana Cooper berhasil. Dari dalam air, Lucy bisa melihat sesuatu yang besar mendekat. Makhluk ini mendekat dan ternyata Gulper adalah salamander yang bermutasi dan menjadi besar. Kaki Lucy digigit, namun Lucy berhasil membebaskan diri dan salamander ini kembali ke dalam air. Cooper marah karena saat ia jatuh, kotak obatnya pecah. Walau Ghoul hampir immortal, namun mereka membutuhkan sebuah obat agar tetap bisa fungsional. Metabolisme Gulper lambat dan Cooper tahu kalau ia masih punya waktu. Cooper membawa Lucy ke suatu tempat dan juga mengikatnya. Kini kita pindah ke Vault 33. Setelah penyerangan penjara, orang yang ditangkap di penjara. Namun walau mereka di penjara, mereka diberi makan yang enak dan Norman bertugas mengantar makanan mereka. Kemudian warga berkumpul untuk membahas tentang apa yang akan mereka lakukan pada para penjara. Petinggi pikir rencana terbaik adalah dengan merehabilitasi para penjara kemudian menjadikan mereka penghuni Vault seperti mereka. I don't know. I don't think it's our job to help these people. They're murderers. Norman tidak setuju dan berpikir kalau membina penjara bukanlah tugas mereka karena penjara ini adalah pembunuh. Alasan tetua ingin para penjara dididik agar jadi penghuni Vault yang baik karena mereka tak bisa dikembalikan ke permukaan karena tahu terlalu banyak tentang sistem keamanan Vault. Namun Norman pikir sebaiknya mereka dihukum mati. Tidak ada yang menganggapnya serius walau usulan normal ini tak sepenuhnya ditolak. Saat ini Vault 33 tidak memiliki pengawas karena Hank diculik Moldaver. Kemudian seseorang memberitahu kalau chip air hancur. Persediaan air mereka hanya cukup untuk menghidupi Vault selama 2 bulan. Tentunya ini adalah berita buruk yang memperburuk moral warga. Kembali ke permukaan, Maximus dan Thaddeus sampai ke tempat monster salamander berada. Mereka melihat monster mendekat dan salamander ini tak bisa dihentikan dengan mudah. Thaddeus menembaknya sehingga salamander ini memilih menyerang Thaddeus. Sebagian tubuh Thaddeus disedot, namun untungnya salamander ini tak memiliki gigi sehingga ia tak terluka. Maximus berhasil menarik Thaddeus hingga salamander ini memuntahkan banyak benda dan organ tubuhnya dan kemudian mati. Dan karena ini juga mereka berhasil menemukan kepala Wilzig yang mereka cari. Mereka senang karena misi mereka berhasil. Kembali ke tempat Lucy dan Cooper. Mereka mendengar suara dari sebuah rumah dan entah kenapa Cooper ingin memeriksanya. Yang mereka temukan adalah seorang Ghoul seperti Cooper yang kondisinya lebih parah. Agar Ghoul tidak kehilangan akal sehatnya, mereka harus mengkonsumsi sebuah cairan berwarna kuning. Ini adalah benda yang Lucy pecahkan sebelumnya. Teman Cooper ini sudah lama tak meminum obat sehingga akal sehatnya mulai termakan kondisinya. Karena kasihan padanya, Cooper membunuhnya dengan menembak kepalanya. Kemudian Cooper memanen giginya karena gigi bisa dijual belikan, namun Lucy pikir kalau yang dilakukan Cooper salah. Lucy McLean. Cooper bertanya siapa nama Lucy dan Lucy menjawab Lucy McLean. Mendengar nama McLean membuat Cooper diam seolah tahu sesuatu. Mereka melanjutkan perjalanan kemudian sampai di sebuah kota. Ada sebuah kubangan air kemudian Cooper meminumnya tanpa masalah. Lucy juga haus sehingga ia tak memiliki pilihan lain untuk meminum air walau terpapar radiasi. Tak lama kemudian Cooper batuk karena ia tak meminum obatnya. Lucy memanfaatkannya untuk melarikan diri, namun ia terdiam saat melihat lubang besar akibat bom nuklir. Karena diam, Cooper berhasil menangkapnya lagi. Saat Cooper akan menahan Lucy, Lucy menggigit jari Cooper hingga putus. Cooper tak merasakan sakit, namun sebagai balasannya ia juga memotong satu jari Lucy.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat bernama Super Duper Mart. Dulunya ini adalah supermarket namun sekarang sudah berubah fungsi. Cooper ke sini untuk menjual Lucy. Cooper mengancam Lucy untuk memasuki bangunan sendirian. Setelah Lucy masuk, Cooper langsung tumbang. Ternyata selama ini ia pura-pura kuat padahal sedang sekarat. Di dalam bangunan, Lucy disambut oleh sebuah robot. Robot ini menyadari jari Lucy putus dan akan mengobatinya. Dengan menggunakan jari cadangan, jari Lucy diperbaiki dan langsung berfungsi walau berbeda warna. Selain jarinya, seluruh tubuh Lucy juga akan diobati. I thought I was here to be a sex slave. I'm simply going to harvest your organs. Lucy jadi tenang karena awalnya ia pikir kalau Cooper membawanya ke sini untuk menjadikannya budak seks. Robot membantahnya karena sebenarnya Lucy di sini untuk dipanen organnya. Kemudian Lucy ditembak bius hingga tak sadarkan diri. Kembali ke Vault 33, seperti biasa Norman bertugas memberi makan untuk tahanan penjara. Namun penjaga ingin makanan itu sehingga Norman memberinya sebagian. Berbeda dengan penghuni lain, Norman membenci para tahanan karena mereka sudah membunuh banyak orang Vault 33 dan Vault 32. Namun penjara berkata kalau ia tidak tahu apa yang orang Vault 32 lakukan, namun itu bukan hal yang tak berdosa. Norman terus memikirkan perkataan ini. Kemudian Norman ingin memeriksa record Vault 32 namun tak bisa mengaksesnya. Ia menemui Chad untuk mengajaknya ikut dengannya ke Vault 32. Jalan ke Vault 32 masih ditutupi batu sehingga mereka harus memindahkannya lebih dulu. Sepengetahuan mereka, semua penghuni Vault 32 meninggal dibunuh penjara. Namun saat melihat kondisi pohon jagung yang mati, Norman sadar kalau kejadian buruk ini sudah lama terjadi. Mereka memeriksa lebih jauh untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka melihat mayat seorang penghuni Vault 32. Saat memeriksa Pip-Boy-nya terakhir aktifnya 2 tahun yang lalu. Mereka memeriksa lebih dalam dan melihat tanda-tanda kalau mereka tak hanya dibunuh tapi juga ada yang bundir. Dari TV terlihat ada sebuah penelitian yang melibatkan tikus. Tentu pertanyaannya adalah jika mereka meninggal sebelum penjara sampai, lantas siapa yang membunuh penghuni Vault 32? Ini tak masuk akal namun ada tulisan kalau mereka tahu kebenarannya. Mereka memeriksa lebih dalam dan menemukan lebih banyak mayat. Saat memeriksa, mereka menemukan pengawas mati dengan keadaan terikat. Di dinding ada tulisan kematian untuk manajemen yang tak mereka mengerti maksudnya. Yang belum dijelaskan adalah bagaimana cara penjara masuk ke sini. Norman memeriksa log Vault 32. Pintu keluar dibuka dari luar yang tentunya mustahil karena untuk membukanya membutuhkan Pip-Boy. Ternyata para penjara masuk menggunakan Pip-Boy milik Ibu Norman. Kembali ke permukaan di tempat Lucy. Lucy mulai sadar kemudian melihat beberapa orang dan gol yang dijadikan showcase untuk dijual organnya. Namun Lucy belum akan dimasukkan dan dipertemukan dengan pemilik operasi ini. Robot bertugas untuk mengevaluasi kondisi Lucy dan kedua orang ini yang akan membayar Cooper. Lucy tak akan dipajang dulu dan akan langsung dipanen. Tentu Lucy tak ingin tinggal diam. Ia berhasil melepaskan diri dan menyetrum robot ini hingga konslet. Do as I say and Snip Snip doesn't get hurt. It's a fucking robot. Kemudian Lucy mendatangi pemilik perusahaan sambil mengancam robot, namun itu hanyalah robot sehingga mereka tak peduli. Lucy sadar kalau robot ini tak berguna dan kini ia mengancam akan menembak mereka. Mereka tak melawan dan mengizinkan Lucy pergi jika ia mau. Namun Lucy serakah dan ia juga ingin tahanan lain juga dibebaskan. Mereka dilepaskan namun sebagian masih dikunci karena berbahaya. Lucy tak peduli karena yang ia inginkan adalah semuanya dibebaskan. Karena takut, mereka menuruti perkataan Lucy. Namun yang dibebaskan adalah Gol yang sudah liar karena kehilangan akalnya. Mereka mengacau dan membunuh kedua orang ini dengan mudah, namun Gol ini juga mati di pertarungan ini. Namun masih ada satu Gol yang belum sepenuhnya liar. Lucy dalam bahaya namun ia tak ingin membunuh. Namun dia juga tak ingin mati sehingga ia terpaksa harus membunuh Gol itu. Kemudian Lucy keluar dan melihat Cooper yang terbaring lemas. Lucy sadar kalau Gol membutuhkan obat agar tak berubah menjadi liar sehingga Lucy memberi Cooper obat walau Cooper pernah menyakitinya. Setelah bisa bergerak lagi, Cooper memasuki bangunan dan membawa semua obat Gol yang tersedia. Kini kita pindah ke tempat Maximus dan Thaddeus. Saat ini mood mereka sedang bagus karena misi menangkap Wilzik berhasil. Thaddeus belum tahu kalau yang ada di dalam baju besi adalah Maximus dan bukan Titus. Thaddeus belum dilantik secara resmi sehingga ia ingin dilantik. Maximus melantik Thaddeus dengan memberinya cap panas di punggungnya. Maximus merasa bersalah karena terus berbohong. Apalagi mereka sedang di perjalanan pulang karena cepat atau lambat Maximus juga akan ketahuan.
Maximus memutuskan untuk menunjukkan diri kalau ia bukan Titus. Melihat ini membuat Thaddeus terkejut dan berpikir kalau Maximus yang membunuh Titus. Maximus sadar kalau Thaddeus tak bisa dipercaya sehingga ingin membunuhnya. Thaddeus menghindar namun Maximus menghancurkan kaki Thaddeus. Namun Thaddeus masih bisa berdiri dan berhasil mencabut inti power baju besi Maximus sehingga kini ia tak bisa bergerak. Thaddeus bisa membukanya karena ia memiliki kuncinya kemudian meninggalkan Maximus begitu saja. Keesokan harinya, Maximus hanya bisa berdiri kepanasan dan juga kelelahan. Kemudian ia dikerubungi kecoa raksasa yang ingin memakannya. Namun kecoa ini dibunuh dan orang yang membunuhnya adalah Lucy. Lucy bisa membuka helm Maximus agar ia bisa bernafas. Maximus meminta bantuan Lucy untuk melepaskannya dari baju besi ini. I really want to trust you, but I've had a rough week. Kini Lucy bukan lagi gadis lugu sehingga tak mempercayai Maximus begitu saja. Tiba-tiba Lucy muntah dan Maximus sadar kalau Lucy sakit karena terpapar radiasi. Maximus punya obatnya namun Lucy harus melepaskannya lebih dulu. Lucy masih ragu namun Maximus meyakinkannya jika Lucy tak menggunakan obatnya ia akan pingsan. Namun Maximus masih mengenalkan diri sebagai kesatria Titus dan bukan dirinya sendiri. Lucy mempercayai Maximus dan melepaskannya dari baju besinya. Di saat yang sama, seperti perkataan Maximus, Lucy pun pingsan. Setelah diberi obat dari Maximus, kondisi Lucy pun membaik. Maximus kaget ternyata Lucy benar-benar penghuni Vault karena ia pikir itu hanya mitos. Maximus ingin mengejar Thaddeus sehingga ia segera mengejarnya, namun Lucy menghentikannya. Lucy bertanya apa Brotherhood punya lebih banyak baju besi seperti yang digunakan Maximus. Lucy tahu kalau yang Thaddeus ambil adalah kepala Wilzik. Lucy sudah memasang GPS tracker di kepala Wilzik dan ingin bekerja sama. Maximus bisa memiliki kepala Wilzik untuk diberikan pada Brotherhood. Namun sebagai gantinya, Lucy ingin Brotherhood meminjamkan beberapa kesatria untuk menyelamatkan ayahnya. Walau sempat ragu, namun Maximus menyetujuinya dan sekarang mereka akan bepergian bersama. Saat di perjalanan, Lucy bertanya tentang sejarah 200 tahun terakhir. Tentunya setelah berada di Vault selama 200 tahun, yang Lucy pelajari tentang sejarah hanyalah sebelum perang nuklir terjadi. Maximus berkata kalau bom jatuh saat ia masih kecil. Bom yang dimaksud mereka adalah dua bom yang berbeda sehingga sebenarnya obrolan mereka gak nyambung. Lucy bercerita sampai ia berusia 6 tahun, ia pikir matahari di Vault adalah matahari sungguhan. Dari ingatannya, ia sangat yakin pernah merasakan panas matahari. Namun setelah ibunya menghilang, Lucy sadar kalau matahari itu hanyalah gambar dari proyektor. Kembali ke Vault 32. Norman tahu kalau yang membuka pintu permukaan adalah Pip-Boy ibunya, namun bukan berarti ibunya adalah penjara. Namun ia masih tak ingin menyerah dan memeriksa lebih dalam. Mereka melihat semakin banyak mayat penghuni Vault 32. Di dinding ada tulisan, kami tahu apa yang ada di sana. Mereka seperti ingin masuk ke Vault 31, namun penghuni Vault 31 tidak membukanya. Kini Norman penasaran ada apa di Vault 31. Namun mereka sudah terlalu lama menghilang sehingga untuk sekarang memutuskan untuk kembali ke Vault 33. Ingat, Hank ayah Norman dan Lucy adalah pengawas Vault 33. Dengan menghilangnya Hank, hari ini akan diadakan pemilihan pengawas baru yang dilakukan secara demokrasi. Semua penghuni Vault 33 memilih siapa yang akan menjadi pengawas baru. Namun ada hal yang Norman ingin tahu. Ia memeriksa daftar penghuni Vault 33 yang berasal dari Vault 32 atau 31. Ia menemukan kalau semua pengawas di Vault 33 dulunya berasal dari Vault 31 termasuk ayahnya. Kini misteri terbesarnya jadi apa yang ada di Vault 31. Dan orang yang terpilih menjadi pengawas Vault 33 terbaru adalah wanita bernama Betty yang juga berasal dari Vault 31. Pemilihannya 100% demokrasi seolah Vault 31 memang tepat untuk membentuk pemimpin. Norman menemui Betty untuk mengucapkan selamat. Kemudian Norman bertanya pada Chad apa menurutnya aneh pengawas Vault 33 dan 32 selalu berasal dari Vault 31. Chad pikir ini normal karena di Vault 31 memiliki lebih banyak sumber daya dan juga sistem pendidikan yang lebih baik. Saat ini Chad menjalin hubungan dengan perempuan bernama Stephanie. Suami Stephanie meninggal dibunuh penjara dan Chad yang menggantikannya. Steph? How's Vault 31 different from here? Stephanie berasal dari Vault 31 sehingga Norman bertanya seperti apa Vault 31. Stephanie menjawab sama saja mungkin hanya kentangnya lebih enak di sana. Kemudian Betty mengumpulkan semua warga untuk memberitahu apa yang akan ia lakukan. Saat ini Vault 32 kosong dan tak berpenghuni. Fasilitas ini sayang jika dibiarkan sehingga Betty akan memilih secara random penghuni Vault 33 yang akan pindah ke Vault 32.
Namun saat Norman dan Chad memasuki Vault 32, tempat ini berbeda dengan yang mereka temukan sebelumnya. Mayat-mayat penghuni Vault 32 sudah dibersihkan dan Betty tidak memberitahu apapun tentang itu. Bahkan tulisan dinding juga dihapus sehingga bagi orang yang tak pernah melihatnya tempat ini layak ditinggali. Norman menemui Betty bertanya saat ibunya meninggal apa yang terjadi pada Pip-Boy-nya. Betty menjawab dikubur bersamanya dan Betty dan Hank sendiri yang menguburnya. Artinya sepengetahuan Norman dan Lucy kalau ibu mereka sudah meninggal saat mereka kecil. Kembali ke tempat Lucy dan Maximus, mereka harus melewati jembatan namun masalahnya di ujung lain jembatan juga ada orang. Mereka sama-sama waspada karena di Westland tak ada yang bisa dipercaya. They said they're not armed. They're lying. You're lying. Namun Lucy, si gadis lugu, tak waspada. Maximus ingin meminjam pistol Lucy, namun Lucy menolaknya karena mereka berkata mereka tak bersenjata walau Maximus pikir mereka berbohong. Lucy pikir kalau mereka hanya salah paham. Ia menyarankan agar mereka berjalan bersamaan sambil mengangkat tangan. Mereka setuju dan saat berpapasan mereka melihat Pip-Boy Lucy sehingga mereka tahu kalau Lucy adalah penghuni Vault. Mereka ingin menyerang namun untungnya Maximus berpikir cepat dengan merebut pistol Lucy kemudian menembak mereka. Why? Namun sayangnya Maximus tertembak di bahunya namun Lucy sangat muak kenapa semua orang jahat di permukaan. Maximus memeriksa mayat dan sesuai dugaannya mereka membawa banyak senjata. Maximus menjelaskan kalau mereka adalah Finn yang merupakan kanibal. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di kota bernama Shadysand yang merupakan ibu kota New California Republic. Lucy sangat bingung karena tujuan Vault-nya adalah untuk ke permukaan suatu hari nanti memulai lagi peradaban. Namun ternyata itu sudah berjalan tanpa pengaruh penghuni Vault sehingga Lucy menganggap tujuan Vault-nya tak berguna. Untuk menenangkannya, Maximus berkata kalau Shadysand gagal dan sudah hancur. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan melihat lubang besar di mana bom dijatuhkan. Maximus berkata kalau semua orang ingin menyelamatkan dunia namun tak setuju dengan caranya. Maximus adalah korban selamat dari pengeboman ini. Ia bersembunyi di kulkas susu dan seorang ksatria menyelamatkannya. Dan itulah kenapa ia bergabung dengan Brotherhood of Steel. Lucy sadar kalau kondisi Maximus memburuk. Tembakan sebelumnya membuat Maximus kehilangan banyak darahnya sehingga mereka harus mencari bantuan. Mereka terus berjalan dan menemukan sebuah lab. Tentunya bangunan ini mungkin sudah beralih fungsi namun Lucy tak ingin menyerah. Mereka memeriksa ke dalam dan terjebak di sebuah tempat yang menjatuhkan mereka. Waktu berlalu, Lucy terbangun dan sadar kalau saat ini ia dan Maximus sedang di dalam Vault. Maximus bangun dengan panik namun Lucy menenangkannya karena saat ini mereka sedang berada di tempat teraman di dunia. Kini kita flashback lagi ke masa sebelum perang nuklir. Ingat, Cooper adalah seorang aktor terkenal dan ternyata ia juga merupakan bintang iklan Vault-Tec, perusahaan yang menciptakan Vault. Saat ini, ia sedang melakukan iklan di Vault 4. Vault ini dibuat sebagai bunker jika perang nuklir terjadi. Tentunya harganya sangat mahal sehingga hanya orang kaya yang bisa membeli tempat di Vault. Mereka menjelaskan kalau setiap Vault memiliki fungsi berbeda. Dan di Vault 4 ini akan diisi ilmuwan yang melakukan penelitian dan juga mengatur Vault lain. Ia bertemu dengan pria bernama Bud yang merupakan pimpinan Vault-Tec di California. Bud menjelaskan cara untuk menghancurkan pesaingnya adalah dengan waktu. Alasan Vault-Tec bisa menggunakan Cooper sebagai bintang iklannya adalah karena Barb istri Cooper bekerja untuk Vault-Tec. Di malam hari diadakan pesta setelah diselesaikannya iklan untuk Vault-Tec. Di pesta ini Cooper bertemu dengan Bud lagi namun Cooper sepertinya tak begitu peduli dengan Vault ini. Di luar, ia bertemu dengan teman artisnya yang sebut saja namanya Sebastian. Sebastian berkata, lupakan Hollywood karena produk adalah masa depan. Bahkan akhir dunia pun juga adalah produk. Keesokan harinya, Cooper merasa bosan dengan hidupnya sebagai bintang Hollywood. Ia ingin pindah ke pedesaan dan menjadi koboi dan juga peternak. Namun Barb menolaknya karena ia memiliki posisi tinggi di Vault-Tec. Dengan koneksinya, Barb bisa memberikan keluarganya lokasi Vault terbaik. Cooper kaya sehingga jika ia mau, ia bisa saja membeli satu unit Vault untuk mereka. Namun Barb meyakinkannya kalau Cooper tak tahu apapun tentang Vault dan yang ia lakukan adalah yang terbaik untuk keluarganya. Kemudian Cooper bertemu dengan temannya yang bernama Charlie yang seorang komunis. Cooper bukan komunis namun bukan berarti ia membenci orang komunis. Charlie berkata kalau Vault-Tec adalah iblis. Charlie menjelaskan kalau pemerintah Amerika menyerahkan masa depan manusia pada Vault-Tec. Vault-Tec adalah perusahaan swasta yang tentunya profit-oriented dengan berjualan Vault. Namun untuk apa orang membeli Vault jika dunia baik-baik saja?
Itulah kenapa Charlie pikir kalau Vault akan membuat bencana agar orang-orang mau membeli Vault mereka. Charlie memberi sebuah kartu nama menyarankan Cooper untuk bertemu di rapatnya, karena hanya Cooper yang bisa menyelamatkan Barb. Kembali ke masa sekarang, Cooper baru selesai meminum banyak obat di Super Duper Mart. Tak lama kemudian beberapa polisi gadungan datang. Super Duper Mart adalah wilayah yang dilindungi sheriff sehingga Cooper ditangkap karena mengacau. Cooper dibawa untuk menghadap sheriff. Nobody told me it was legal. Sheriff mengenal Cooper sebagai pemburu hadiah terbaik. Cooper meminta jarum dan benang untuk menjahit jarinya yang putus digigit Lucy. Sheriff bingung kenapa Cooper masih hidup walau sudah 200 tahun berlalu. Sheriff tahu kalau Cooper masih mencari Barb. Cooper menghina Sheriff karena membicarakan Barb sehingga anak buahnya memukul Cooper. Cooper tak langsung marah dan ia memberitahu kalau ia sedang mencari Moldaver. Sheriff berkata kalau Moldaver adalah orang yang berbahaya. Sheriff tak ingin berurusan dengan Moldaver sehingga tak ingin berkata apa-apa lagi. Alasan Cooper ditangkap adalah karena mengacak-ngacak Super Duper Mart yang di bawah lindungan Sheriff. Jika Sheriff tak menghukum Cooper, maka ia tak akan dipercayai lagi. Sehingga ia memberi hukuman mati pada Cooper. Namun Cooper bukan orang sembarangan. Ia bisa dengan mudah membalikan keadaan. Kemudian Cooper bertanya kenapa ada gambar buronan ini. Sheriff menjawab kalau itu adalah Moldaver dan sepertinya ia mengenal Moldaver di kehidupan sebelumnya. Mundur lagi ke masa sebelum perang nuklir. Cooper pergi ke lokasi yang Charlie berikan padanya sebelumnya. Di sini ia bertemu dengan Charlie. Seperti perkataannya, Cooper bertemu dengan Moldaver di sini. Ternyata Moldaver adalah pimpinan dari gerakan komunis ini. Cooper yang bukan seorang komunis tak tahan dengan ceramah Moldaver sehingga ingin pergi. Moldaver tahu kalau Cooper dibayar Vault-Tec untuk menjadi sponsornya. Cooper tak malu karena ia hanya bekerja tanpa merugikan siapapun. Namun Moldaver berkata ia mengenal Barb dan ada sisi lain Barb yang Cooper tak ketahui. Moldaver menjelaskan kalau perusahaan penelitiannya diakuisisi oleh divisi Barb di Vault-Tec. Moldaver sedang mengembangkan teknologi yang sulit dimonetisasi. Ini adalah fuse dingin yang bisa menciptakan energi tak terbatas. Vault-Tec membeli perusahaan Moldaver dan menghentikan penelitian ini. Karena jika energi tak terbatas tercipta, orang-orang tak akan membayar listrik lagi. Moldaver memberi Cooper sebuah alat penyadap. Jika Cooper tak percaya perkataannya, ia harus mendengarnya langsung dari Barb. Moldaver menambahkan kalau ia bukan komunis. Kata komunis diberikan pada orang yang tidak gila. Kembali ke masa sekarang, ke tempat Lucy dan Maximus. Luka tembakan Maximus diobati dan ternyata mereka menggunakan gigi sebagai peluru dan itulah kenapa gigi diperjualbelikan. Selain itu, petugas Vault juga sudah menemukan baju besi Maximus dan sudah di perjalanan untuk dibawa ke sini. Berbeda dengan Vault ini, Vault Lucy tak pernah melakukan kontak dengan permukaan sehingga Lucy sangat menderita saat di permukaan. Namun perempuan ini bernama Birdie dan ternyata ia berasal dari permukaan dan diselamatkan. Saat ini Lucy sedang berada di Vault 4 seperti yang ada di iklan Cooper. Mereka tak bisa bergabung dengan yang lainnya begitu saja dan harus dikarantina dulu. Setelah dikira aman, mereka diizinkan bergabung dengan yang lain. Everyone's smiling. Titus, this is a safe place. Maximus sangat waspada sehingga berpikir sebaiknya mereka segera kembali ke permukaan. Bagi Maximus sangat aneh melihat semua orang tersenyum. Lucy menjawab mereka bahagia karena di sini aman dan Maximus tidak terbiasa. Tak lama kemudian pengawas Vault 4 yang bernama Benjamin menyambut mereka. Tentunya Lucy terkejut karena ia baru pertama kalinya melihat orang bermata satu. Benjamin ingin memberitahu jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal ditanyakan dan harap jauhi lantai 12. Saat Lucy memperhatikan di sekitarnya, orang-orang Vault 4 ini aneh-aneh. Ada yang memiliki hidung di jidatnya, ada yang memiliki tangan yang menyatu dan berwarna abu. I'm talking about his eye. Lots of people have one eye. Namun bagi Maximus yang biasa melihat orang aneh, ia malah tak terkejut dengan itu. Kemudian Lucy menemui Benjamin memberitahu kalau sebenarnya ia juga berasal dari Vault. Sama seperti Lucy, Benjamin juga keturunan murni penghuni Vault 4. Vault 4 memiliki tugas untuk menampung pengungsi dari permukaan sehingga Benjamin juga melakukan hal yang sama. Ia sebenarnya tidak menyukainya, namun ini sudah menjadi tujuan Vault 4. What's on level 12 and why can't we go there? Benjamin selalu bersifat positif, namun saat Lucy bertanya ada apa di level 12 membuat suasana hati Benjamin berubah. Benjamin tak ingin memberitahu apa-apa, bahkan hingga mengusir Lucy. Sementara itu, Maximus menemukan baju besinya yang sudah dievakuasi. Namun tentu masalahnya ia tidak memiliki inti fuse untuk menghidupkan baju besinya.
Tentunya di sini ada listrik sehingga Maximus mencari di mana ia bisa menemukan inti fuse. Ia berhasil menemukannya. Ternyata seluruh listrik vault bisa dihidupkan dengan satu inti fuse dan Maximus menggunakannya hanya untuk baju besinya. Maximus berencana mencurinya namun Birdie memergokinya. Maximus berkata kalau ia akan segera pergi. Birdie yang sama-sama dari permukaan tahu kalau Maximus sulit beradaptasi di sini. Ia memberi Maximus Pip-Boy karena kini Maximus diberi unit sendiri. Tempat ini bersih dan semua kebutuhan Maximus juga tercukupi. Sementara itu, Lucy pergi ke sekolah di dalam vault. Ia melihat kalau di vault 4 sudah tahu tentang Shady Sen karena banyak penghuni vault sekarang yang merupakan pengungsi. Shady Sen berdiri di tahun 2142, 65 tahun setelah perang nuklir terjadi. Namun Shady Sen diserang bom nuklir di tahun 2277 membuat Shady Sen hanya berdiri selama 135 tahun. Di luar kelas, ia melihat banyak penghuni vault yang berkumpul. Ia bertanya pada seorang ilmuwan yang menjelaskan kalau ini adalah tradisi orang permukaan. Karena penasaran, Lucy ikut bergabung bersama mereka. Mereka seperti sedang melakukan ritual dan Lucy hanya mengikuti gerakan mereka. Kemudian mereka semua membuka pakaian mereka hingga topless baik wanita atau pria. Kemudian Birdie muncul dengan pakaian yang berbeda dan memimpin upacara. Mereka berkata untuk mengembalikan Shady Sen harus ada pertumpahan darah. Lucy sadar kalau mereka adalah kultus aliran sesat ekstrim, dan pimpinan kultus ini adalah Moldaver atau bahkan mungkin Tuhan mereka. Lucy menemui Maximus. Kini Lucy setuju dengan Maximus kalau tempat ini berbahaya. Namun justru sekarang Maximus yang berpikir kalau Lucy benar karena ia mulai nyaman tinggal di sini. Lucy berkata walau kelihatannya baik namun tempat ini menyembunyikan rahasia gelap. Lucy tak akan pergi tanpa Maximus sehingga ia akan mencari tahu apa yang vault ini sembunyikan. Tentunya tujuan Lucy adalah level 12 yang dilarang dimasuki. Walau level ini dilarang dimasuki, namun entah kenapa pintunya terbuka ditambah tidak ada yang berjaga. Lucy bisa menjelajahinya sesuka hatinya tanpa masalah. Tanpa ia sadari, di sebuah akuarium besar ada salamander raksasa seperti yang kita lihat sebelumnya. Di sini juga banyak toples berisi banyak organ tubuh manusia. Lucy memeriksa sebuah rekaman yang menunjukkan seorang wanita yang diikat di kursi di belakang Lucy. Wanita ini melahirkan sesuatu yang seperti iguana, kemudian wanita ini dimakan anak yang baru ia lahirkan. Ia memeriksa lebih jauh dan melihat banyak orang yang sedang tidur di dalam tabung es. Sepertinya mereka adalah bahan uji coba di vault ini. Tak lama kemudian seorang ilmuwan dengan hidung di dahinya muncul. Lucy bersembunyi namun ia mengeluarkan suara. Ilmuwan ini menyadarinya dan langsung menyalakan alarm kemudian membawa senjata. Lucy ketahuan namun ia melawan dengan menyiramkan cairan asam. Namun karena kalah jumlah tentunya Lucy ditangkap. Birdie dan Benjamin marah karena Lucy mengkhianatinya. Lucy berkata kalau mereka gila karena melakukan uji coba seperti yang ditayangkan sebelumnya. Birdie memutarkan sebuah rekaman yang bisa Lucy lihat. Rekaman ini menjelaskan kalau vault ini dipimpin oleh ilmuwan yang diberi kendali tanpa batas. Karena rasa penasaran, mereka menggabungkan manusia dengan orang yang mengalami kontaminasi radiasi. Hasil ujian mereka mengamuk dan itu adalah salamander raksasa yang membunuh mereka. Dulunya, tempat ini menangkap orang permukaan untuk dijadikan subjek uji coba. Namun karena pemberontakan itu, praktek ini sudah dihentikan dan orang-orang yang dibekukan adalah orang yang dijadikan tikus percobaan. Mereka tidak tahu harus diapakan sehingga memilih dibiarkan tidur. Walau semua ini adalah salah paham, namun berpikir kalau Lucy tetap harus dihukum. Lucy ditutup kepalanya dan saat digiring, Maximus melihatnya. Maximus pikir kalau Lucy dalam bahaya sehingga ia akan membantunya. Lucy dibawa ke tempat yang biasa dilihat semua orang. Benjamin membawa sebuah pedang dan akan memberi hukuman mati pada Lucy. Namun hukuman matinya adalah dengan dikirim ke permukaan. You're just letting me go? Lucy kaget karena hukumannya adalah dibiarkan ke permukaan, hal yang memang ingin ia lakukan dari awal. Bagi perspektif penghuni vault yang tak pernah ke permukaan, dikirim ke permukaan sama saja dengan hukuman mati. Namun karena dasarnya mereka baik, mereka bahkan memberi bekal Lucy untuk 2 minggu. Namun sebelum pergi, Lucy ingin Benjamin memberikan izin Maximus untuk tinggal di sini karena Maximus sangat betah di sini. Namun karena kesalahpahaman ini, Maximus sudah siap melawan vault. Backup power initiated. Ia mencuri inti fuse vault sehingga vault menyala dengan tenaga cadangan. Tentunya inti fuse ini Maximus gunakan untuk baju besinya. Dengan baju besi ini, Maximus menyerang warga penghuni vault 4 karena berpikir Lucy dalam bahaya. Tentunya Lucy menghentikannya, memberitahu kalau ia dibebaskan.
Oops. Sorry. Karena ulahnya, Maximus juga diusir ke permukaan. Lucy tak ingin Maximus mencuri inti Fuse Vault karena tanpa inti Fuse Vault mereka akan mati dalam beberapa hari. Lucy memaksa Maximus untuk mengembalikan inti Fuse itu. Maximus menurutinya dan mengembalikan inti Fuse milik Vault 4. Namun tanpa inti Fuse, baju besi tak berguna sehingga mereka meninggalkannya. Lucy memberitahu kalau Maximus adalah orang terbaik yang pernah ia temui di permukaan. Ingat, sebelumnya Maximus mengaku sebagai Titus pada Lucy. Maximus mengaku kalau ia bukan seorang kesatria melainkan hanya seorang pengawal. Titus mengancamnya sehingga Maximus membiarkannya mati agar Lucy tak berpikir Maximus sebaik yang ia kira. Lucy tak mempermasalahkannya. Ia baru saja menyiram cairan asam pada orang tak bersalah, sehingga Lucy pun bukan seorang malaikat. Lucy mengajak Maximus apa ia mau tinggal di Vault-nya dan Maximus menerimanya. Sementara itu di tempat lain, Thaddeus, orang yang berhasil mencuri kepala Wilzig, masih di perjalanan. Ia tak bisa berjalan lama karena kakinya hampir hancur karena Maximus menginjaknya. Anjing Wilzig terus mengikutinya sampai ia muak. Thaddeus memutuskan untuk mengurung anjing Wilzig di dalam kulkas. Ia adalah anggota Brotherhood sehingga walau kesulitan ia terus berjalan ke arah markas. Di tengah perjalanan ia bertemu pria yang berencana bundir. Ia sadar kalau Thaddeus terluka sehingga menawarkan bantuan. Ia adalah seorang dokter dan bisa mengobati Thaddeus. Ia melihat kakinya yang hampir hancur namun ia bisa memperbaikinya. Thaddeus menodongkan pistol karena ia bisa saja membunuhnya sekarang dan mencuri obatnya. Dokter berkata Thaddeus tak tahu bedanya obat dan racun sehingga ia tetap butuh bantuannya. Thaddeus setuju sehingga ia tak akan membunuhnya, namun tentu dokter ini tak bekerja dengan gratis. Thaddeus tak memiliki uang namun ia membayarnya dengan inti Fuse yang ia curi dari Maximus. Ini bayaran yang lebih dari cukup sehingga dokter memberi Thaddeus obat. Thaddeus meminum obatnya dan ia mulai batuk karena rasanya tak enak. Namun obat ini manjur karena kakinya yang hancur kembali normal. Kini kita berpindah lagi ke Vault 33. Seperti biasa, Norman memberi penjarah makanan. Saat ini banyak tahanan yang mati karena ditemukan racun tikus di makanan mereka. Di saat yang sama, Betty juga mengadakan pengundian siapa yang akan tinggal di Vault 32. Norman akan tetap di Vault 33 sementara Chad dan Stephanie akan dikirim ke Vault 32. Tak semua orang ingin pindah ke Vault 32 namun mereka tak punya pilihan untuk memilih. Ingat, Vault 32 tidak memiliki pengawas dan Betty mengangkat Stephanie menjadi pengawas sementara di Vault 32. Dan ingat kalau Stephanie juga berasal dari Vault 31. Dan dengan begitu sebagian penghuni Vault 33 menjadi penghuni Vault 32. Setelah semuanya selesai, Norman menyelinap ke kantor pengawas Vault 33. Untuk menggunakan komputer ia butuh password namun ia tak tahu apa. Namun untungnya Norman ahli IT sehingga ia bisa membypass password untuk mengakses komputer. Yang diinginkannya adalah memiliki akses ke Vault 31. Norman berbicara dengan pengawas Vault 31. Yang aneh adalah pengawas Vault 31 bertanya apa ia ketahuan. Mendengar ini tentu membuat Norman semakin yakin kalau misteri ini memiliki kunci di Vault 31. Rencananya berhasil dan kini pintu ke Vault 31 terbuka untuknya. Norman memasukinya namun ia tak melihat siapapun. Vault 31 berbeda dengan Vault 32 atau 33. Mundur lagi ke masa saat Cooper masih normal, ia memikirkan perkataan Moldaver sehingga ia memasang alat penyadap di Pip-Boy Barb. Namun Cooper pikir salah untuk tak mempercayai Barb sehingga ia membuang alat penyadap itu. Namun di malam hari ia merubah lagi pikirannya bahkan memulung alat penyadap yang sudah bercampur dengan sampah. Keesokan harinya seperti biasa Cooper mengantar Barb bekerja. Cooper sudah berencana menyadap pembicaraan Barb. Ia tidak bisa mendengarkan pembicaraan Barb dari luar sehingga ia juga harus masuk ke dalam bangunan. Kembali ke masa sekarang. Cooper melanjutkan pencarian. Ia adalah seorang pemburu hadiah pandai sehingga berhasil menemukan lokasi anjing Wilzig berada. Dengan anjingnya, Cooper bisa menggunakannya untuk menemukan kepala Wilzig. Sementara itu, Thaddeus sedang menunggu jemputan di pusat radio. Dengan GPS tracker yang Lucy pasang, Lucy dan Maximus berhasil menemukannya. Thaddeus menembaki mereka hingga pelurunya habis namun tak ada satupun yang mengenai Lucy atau Maximus. Lucy berkata kalau ia hanya ingin kepala Wilzig tanpa menyakitinya. Namun tanpa sengaja, Thaddeus mengaktifkan jebakan yang menembakkan panah tepat di lehernya. Namun anehnya, walau lehernya tertusuk, Thaddeus masih belum meninggal. Thaddeus mencabutnya dan lukanya sembuh dengan instan. Maximus pikir kalau Thaddeus sekarang adalah Ghoul seperti Cooper. Mungkin penyebabnya adalah karena ia meminum obat dari dokter misterius sebelumnya. Tak lama kemudian pesawat dari Brotherhood yang menjemput Thaddeus datang.
Kini Thaddeus tidak ingin kembali ke Brotherhood karena jika ia ketahuan menjadi Ghoul, ia akan dibunuh. Thaddeus memberikan kepala Wilzik pada Maximus. Maximus memberikan kepala Wilzik pada Lucy sementara ia mencari kepala pengganti untuk menipu Brotherhood. Lucy tak ingin meninggalkan Maximus, namun Maximus meyakinkannya untuk mencari ayahnya. Waktu berlalu, Maximus dibawa ke markas Brotherhood. Tentunya semua perhatian tertuju pada Maximus. Ia dibawa menemui pimpinan Brotherhood dan memberikan kepalanya. Ia ditanya di mana kesatrianya dan Maximus menjawab Titus sudah meninggal. Pimpinan memeriksa kepala palsu yang dibawa Maximus dan tentunya ia langsung tahu kalau tidak ada apa-apa di kepala ini. Maximus dianggap berkhianat sehingga ia akan dihukum mati. Namun Maximus si cemen takut mati dan berkata kalau ia bisa membawa mereka ke tempat di mana kepala yang asli. Dan takut Maximus dihukum sehingga mengaku kalau orang yang memasang silet di kakinya adalah dirinya sendiri. Pimpinan memutuskan untuk mengampuni Maximus. Namun sebagai gantinya, Maximus harus menunjukkan di mana kepala yang asli berada. Pimpinan bertanya bagaimana Titus mati dan Maximus menjawab Titus mati melarikan diri. We once ruled the wasteland. Dulunya Brotherhood menguasai Amerika, namun sekarang mereka melemah. Pimpinan tahu kalau kekuatan itu direbut dan bukan diberikan. Ia kagum dengan Maximus yang bisa menjadi kesatria walau tak pernah dipilih. Jika Maximus bisa menunjukkan di mana lokasi kepala Wilzik berada, maka Maximus dijanjikan posisi yang tinggi di Brotherhood. Sementara itu, Lucy sudah sampai di lokasi markas Moldaver karena ia memang sudah diberi lokasinya saat pertama dititipi Wilzik. Kedatangan Lucy sudah ditunggu sehingga ia bisa masuk tanpa masalah. Berbeda dengan kota yang ia datangi, di sini lebih damai. Lucy dibawa langsung menemui Moldaver. Di sana ia juga menemukan Hank yang dikurung hidup-hidup. Saat ini Moldaver sedang makan dan di sampingnya ada seorang Ghoul yang sangat menakutkan dan dibiarkan hidup walau sudah kehilangan akal. Lucy ingin membuatnya sederhana. Ia ingin langsung menukarkan ayahnya dengan kepala Wilzik. Moldaver bisa menemukan apa yang ia cari dari kepala Wilzik. Namun Moldaver ingin memberitahu Lucy siapa sebenarnya ayahnya ini. Moldaver berkata kalau Hank tidak lahir di Vault seperti Lucy atau Norman. Kini kita berpindah ke Vault 31 di mana Norman berada. Ia tidak menemukan siapapun namun ia melihat sebuah robot yang dipasangi otak manusia. Robot ini adalah pengawas Vault 31 dan saat tahu yang datang bukan Betty, ia ingin membunuh Norman namun tentu Norman tak khawatir sedikit pun. Di sana ada sebuah pintu yang pengawas dilarang masuki. Vault 31 ini lebih kecil dibanding Vault 33 atau Vault 32. Saat lampu dinyalakan, Norman melihat banyak manusia yang tidur dan diawetkan dari sebelum perang nuklir terjadi. Hank, Betty, dan Stephanie adalah salah satu dari mereka dan karena itulah hanya orang dari Vault 31 yang boleh menjadi pengawas Vault. Dalam sistem ini, Vault 32 dan 33 adalah tempat untuk berkembang biak. Sementara Vault 31 adalah yang mempertahankan ide awalnya agar tak berubah. Norman ingin pulang namun tentunya pengawas tak akan membiarkannya pergi karena tahu terlalu banyak. Pengawas tak ingin membunuh Norman sehingga ia menyarankan Norman untuk tidur di tempat lama ayahnya. Kini kita mundur lagi ke 200 tahun yang lalu. Cooper sudah di dalam bangunan untuk menyadap pembicaraan Barb. Ia diberi ruang tunggu di dalam bangunan. Saat ini, Barb sedang melakukan rapat bersama beberapa perusahaan besar di Amerika. Barb dan Bud adalah perwakilan dari Vault-Tec. Usulannya adalah untuk membuat kolaborasi dengan beberapa perusahaan karena Vault-Tec membutuhkan uang. Bud yakin kalau Vault buatannya bisa bertahan selama ratusan tahun sementara manusia di permukaan akan mati. Dan saat itulah mereka akan menguasai dunia dan itulah kenapa Bud berkata kalau kekuatan terbesar adalah waktu. Ada yang bertanya walaupun penghuni Vault bisa aman dari ancaman eksternal, bagaimana cara mengamankan Vault dari masalah internal. Barb menerima pesan dari seseorang di atas yang melihat rapat ini dan mengambil alih. Barb memberitahu kalau Bud memiliki ide untuk menggabungkan 3 Vault. Bagi perusahaan yang berkolaborasi akan diberi 3 Vault ini dan bebas membuat aturan apapun. Saat ini sudah ada lebih dari 100 Vault yang tersedia dan mereka bisa bermain menjadi Tuhan di Vault ini. Mendengar ini mereka menjadi tertarik karena mereka bisa melakukan apapun di sana. Namun tentunya untuk menjual Vault harus ada ancaman serius. Dan Bob menggaransi kalau perang nuklir akan terjadi. Mendengar ini Cooper sangat terkejut karena ini adalah sisi Bob yang tak pernah ia ketahui. Selain itu di ruangan ini ia juga bertemu dengan Betty dan Hank yang merupakan karyawan Vault-Tec. Cooper bertemu dengan Hank dan itulah kenapa Cooper kaget saat mendengar nama Lucy McLean. Kembali ke masa sekarang di tempat Lucy, Moldaver memberitahu Lucy semua kebenaran tentang Hank dan juga Vault.
Lucy bertanya apa yang Moldaver tahu tentang ibunya. Moldaver menggambarkan ibu Lucy sepertinya. Suatu hari, ibu Lucy menyadari kalau ada sesuatu yang menyerap air Vault selain Vault. Dari satu petunjuk itu, ia bisa menyimpulkan kalau mungkin peradaban sudah kembali ke permukaan. Ketika ia memberitahu Hank pikir itu konyol dan memintanya tak memberitahu siapapun. Ibu Lucy sadar kalau Hank yang merupakan pengawas Vault 33 menyembunyikan sesuatu. Ibu Lucy melarikan diri ke permukaan seperti yang dilakukan Lucy dan juga membawa Lucy. Itulah kenapa di ingatan Lucy ia sangat yakin bisa merasakan panas matahari karena itu memang terjadi. Namun Hank berhasil menemukan ibu Lucy. Ibu Lucy tak ingin kembali ke Vault sehingga Hank merebut paksa Lucy untuk dibawa ke dalam Vault. Kemudian Hank menjatuhkan bom di Shadysand yang menghancurkan seluruh kota. Dan itu adalah cara Vault-Tec menghancurkan kompetisi. Kini Lucy ingat kalau ibunya membawanya ke Shadysand yang saat itu sudah damai sebelum Hank menjatuhkan bom. Alasan Moldaver menculik Hank adalah karena yang ada di kepala Wilczek adalah fuse dingin yang bisa menciptakan energi tanpa batas. Namun hanya beberapa eksekutif Vault-Tec yang memiliki kode untuk mengaktifkannya, dan salah satunya adalah Hank. Lucy tak peduli dan bertanya apa yang terjadi pada ibunya dan Moldaver menjawab kalau Lucy tahu jawabannya. Lucy ingat kalau ibunya memakai sebuah kalung, dan Gold di meja makan memakai kalung yang sama yang artinya ia adalah ibu Lucy. Ia terkena radiasi ekstrim yang membuatnya tak bisa mati namun juga tak bisa hidup. Lucy kaget mendengar seperti apa ayahnya yang sebenarnya. Lucy meminta ayahnya untuk memberikan kodenya. Walau awalnya Hank ragu, namun baginya Lucy lebih penting dari perusahaan. Hank memberikan kodenya dan kini fuse dingin pun diaktifkan yang cukup untuk memberi listrik ke seluruh Amerika. Sementara itu, Maximus dan Brotherhood sudah tahu di mana Lucy berada sehingga akan menyerbu dengan kekuatan penuh. Alasan Maximus kembali ke Brotherhood adalah agar bisa membawa pasukan untuk menyelamatkan Lucy. Dan tujuan akhirnya adalah tinggal bersama Lucy di Vault 33. Waktu berlalu mereka sampai di lokasi Moldaver, sistem pertahanan aktif dan menyerang pesawat Brotherhood. Namun tentu mereka tak menyerah dan terjadi perlawanan sengit dan brutal. Tujuan Maximus adalah untuk menemukan Lucy. Namun ia bertemu dengan Cooper. Cooper memiliki senjata baru yang bisa membunuh kesatria dengan satu tembakan. Cooper mematikan lampu dan bisa membantai mereka satu persatu. Namun Maximus berhasil selamat dan bertemu dengan Lucy. Hank berkata kalau ia adalah ayah Lucy sehingga Maximus membebaskannya. Lucy masih tak tahu apa yang harus ia lakukan. Lucy memberitahu kalau ayahnya adalah yang menjatuhkan bom di Shadysand yang menghancurkan masa kecil Maximus. Hank memanfaatkan baju kesatria besi yang nganggur dan memakainya. Hank ingin Lucy ikut dengannya sehingga Hank memukul Maximus. Lucy tidak tahu lagi siapa yang baik dan benar. Ia menodongkan pistol ke arah Hank namun tak bisa menembaknya. Di saat yang sama Cooper muncul dan menembak Hank. Cooper senang bertemu dengan orang yang mengenal Barb karena Cooper ingin tahu di mana Barb dan anaknya sekarang. Hank tak menjawabnya dan memilih melarikan diri. Cooper tak mengejarnya dan membiarkannya kabur karena tahu kalau Hank akan pergi ke tempat pimpinannya. Hank tahu kalau Lucy ingin tahu kebenaran tentang ayah dan ibunya sehingga menyarankannya ikut dengannya. Atau ia bisa tetap di sini namun anak buah Moldaver atau Brotherhood akan membunuhnya. Lucy membulatkan tekad dan yang pertama ia lakukan adalah membunuh ibunya untuk menghilangkan penderitaannya. Kemudian ia ikut pergi dengan Cooper meninggalkan Maximus yang masih tak sadarkan diri. Waktu berlalu, Maximus tersadar setelah pertarungan berakhir. Ia tak bisa menemukan Lucy dan di saat yang sama Moldaver datang dipenuhi luka. Moldaver mengaktifkan Cold Fuse yang bisa menerangi kota seketika. Moldaver bertanya menurut Maximus apa yang akan Brotherhood lakukan dengan energi tak terbatas. Luka Moldaver terlalu parah dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Di saat yang sama, pasukan Brotherhood sampai dan memberitahu Brotherhood kalau Maximus adalah orang yang membunuh Moldaver. Dan dengan begitu, Fallout Season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Series ini adalah adaptasi dari franchise game Fallout. Ceritanya mirip sama seri Silo, tapi mungkin karena adaptasi dari game jadinya vibe-nya dibuat lebih menyenangkan. Mimin suka jokesnya gak dipaksakan dan karena Mimin gak pernah mainin gamenya jadi Mimin gak bisa compare mereka. Tapi Mimin puas sama ceritanya jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Yang paling gak make sense di sini tuh menurut Mimin si Cooper yang terlalu kuat. Ia tahan tembak tapi ada beberapa gol yang sekali tembak juga mati. Kekuatan gol ini kurang konsisten. Udah gitu saat Cooper bertarung dengan Maximus tembakan Cooper tidak bisa menembus baju besi Maximus. Tapi pas di akhir series Cooper bisa bunuh satu kesatria dengan satu tembakan. Dan yang gak dijelasin adalah kenapa Moldaver bisa tetap hidup dan tidak menjadi gol.
Mungkin ia masuk program Vault-Tec terus berkhianat, tapi gak dijelasin apa-apa, jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesar di series ini adalah ternyata orang yang mendalangi perang nuklir adalah Vault-Tec untuk menyingkirkan kompetisi. Dan Vault 31, 32, dan 33 hanyalah tempat untuk berkembang biak sebagai penghuni permukaan suatu saat nanti. Dan plot twist terakhir adalah ternyata Hank yang menjatuhkan bom di Shady Sands. Mimin suka plot twistnya yang berlipat-lipat dan dijelasin, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas bukan true ending karena masih gantung sebagai batu loncatan season kedua. Season kedua bakalan tayang minggu depan, tapi kali ini tayangnya akan weekly, tapi Mimin pasti bahas tiap episodenya. Walau endingnya belum final, tapi Mimin puas karena kebanyakan misterinya dijawab. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka banget sama eksekusinya. Seperti biasa, series ceritanya suka lompat-lompat, jadi lumayan PR buat Mimin rangkuminnya. Mimin udah berusaha maksimal, semoga kalian ngerti alurnya ya. Mimin juga enjoy banget nontonnya. Semoga di season kedua nanti lebih banyak dimunculin monster-monsternya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Fallout season pertama adalah 9,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.